Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wahid. Amma ba'du, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam deretan umat beliau yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita semua disibukkan dengan keadaan-keadaan yang sangat luar biasa sekarang ini, dengan ketakutan dan lain sebagainya. Karena kondisi wabah yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Di saat satu memberikan bagaimana cara pencegahan, dan yang satu lagi membiarkan kita untuk berkumpul bersama-sama seolah-olah tidak sinkron antara satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapi hal yang semacam ini? Berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu tergantung dari prasangka seorang hamba kepada diri. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung dari prasangka hambaku kepada diriku. Oleh karenanya kita harus melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini. Pasti ada sesuatu di lain tempat, ada sesuatu di lain sebab, ada sesuatu di tempat yang pasti bisa mengambil kesimpulan dari ini semua. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala lagi ngajarin kita. Allah Subhanahu wa ta'ala lagi mengingatkan kita. Apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kita dari dulu diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Mungkin dalam pelaksanaannya sekarang ini belum terlaksana dengan sempurna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ini wabah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini penyakit, yang mana sebagai seorang muslim kita diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan di setiap saat. Agama kita telah mengajarkan kepada kita tentang proses berwudu, di mana sekarang ini sedang ramai. Untuk mencegah penyakit ini, banyak-banyak mencuci tangan. Di mana saja kita berada, sebelum masuk rumah kita cuci tangan, sebelum masuk ke kantor kita cuci tangan, sebelum masuk ke masjid kita cuci tangan. Sebenarnya Islam itu sudah mengajarkan kepada kita. Ketika kita berwudu, ada doa yang selalu kita ucapkan. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal khalaq. Ya Allah, aku minta kepadamu kedua tanganku ini dipenuhi dengan keberkahan, dan jauhkanlah kedua tanganku ini dari segala kehancuran dan kesialan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, gak terasa ternyata doa-doa itu begitu dahsyatnya buat kita sekarang ini. Kalau kita memahami akan doa tersebut, insya Allah orang yang ketika berwudu membaca doa tersebut, maka dia akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, seandainya dalam satu rumah, di depan rumahmu ada sungai, yang dimana engkau mandi sehari 5 kali di sungai itu, hal yabqa min darani syai'un, kata Nabi,
kira-kira adakah kotoran yang melekat dalam dirimu? Begitu juga dengan wudu. Ketika kita berwudu, insya Allah seluruh kotoran-kotoran, seluruh najis-najis yang ada di badan kita akan sirna. Sebagaimana kita mandi di sungai sehari 5 kali, maka bersihlah badan kita. Subhanallah, sampai seperti itu agama kita Islam mengajarkan tentang kebersihan. Maka tidak heran kalau sekarang ini kebersihan menjadi prioritas utama yang harus kita kerjakan, karena kebersihan sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Pelajaran yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, banyak-banyak kita berzikir seperti sekarang ini. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kita berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ketika orang dalam keadaan tenang, maka imunnya akan meningkat. Di saat imunnya akan meningkat, maka dia akan melawan segala macam bentuk virus dan lain sebagainya yang masuk ke dalam tubuh. Insya Allah. Oleh karenanya, zikir yang banyak jangan pernah kita lupakan. Zikir yang terbaik adalah kita baca Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Subhanallah. Di saat orang sedang kebingungan obatnya mana, vaksinnya yang mana, ternyata Islam telah menawarkan kepada kita ada obat yang terbaik dari segala macam penyakit yang Allah berikan kepada kita. Al-Quran sebagai obat yang terbaik buat kita semua. Jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita dalam kesulitan pun, ketika kita berdoa dalam berwudu, Allahumma inni ala zikrika wa Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikrik. Ketika kita berkumur-kumur, maka di situ kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah saya, tolonglah saya untuk selalu banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak mengingat Engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga banyak-banyak untuk bisa membaca Al-Quran. Yang ketiga yang Allah ingatkan kepada kita adalah banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Karena doa itu adalah salah satu daripada pengkabulannya, adalah sebagai tolak bala buat kita. Ketika Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, kalau ada umatmu bertanya tentang aku, bilang aku ini dekat. Aku akan menjawab semua permintaan-permintaan mereka. Dalam kondisi sekarang ini, mari sama-sama kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap kesempatan, habis sholat fardu kita berdoa. Ketika selesai azan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja kita berdoa. Mungkin di antara doa-doa kita itu ada yang dikabulkan oleh Allah berupa kita mendapatkan tolak bala. Apalagi sekarang ini virusnya sangat luar biasa, penyebarannya sangat luar biasa. Oleh karena itu, dengan doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah Allah akan memberikan kesehatan buat kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kekuatan kepada kita semua. Yang penting 3 hal tadi. Yang pertama, ayo kita jaga kebersihan sebagai tanda nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahasai lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, mari kita banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan dengan yang 3 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, menjaga roh kita, menjaga jasad kita, menjaga iman dan Islam kita, serta kesehatan kita semua.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sekedar untuk mengingatkan di saat-saat sekarang ini agar kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.